Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 13 menit guys, di tanggal 28 Januari 2023. Oke, di sesi pertama ini untuk update global crypto market cap ya. Hari ini ya bisa dibilang cukup lumayan kenaikannya dalam waktu 24 jam di 0,63% ya. Tipis banget guys, dan memang tidak ada pergerakan yang cukup signifikan kalau kalian lihat ya, baik dari Bitcoin maupun teman-temannya yaitu altcoin. Dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam pergerakannya tipis banget meskipun merah ya di 0,78%, dan memang ada pergerakan shadow ya kemarin. Nanti kita akan coba cek di grafiknya, tapi harganya sudah kembali lagi sih di area sideways ya. Begitu juga dengan Ethereum guys, masih sideways juga meskipun minus merah di 1,35%. BNB hijau tapi tipis di 0,2. Kemudian Cardano cukup lumayan ya, masih naik di 2,02%. Begitu juga dengan Polygon Matic naik di 2,39% ya. Dan yang cukup menarik di sini ada Avalanche dalam waktu 24 jam naik guys di 14,3%. Ini bagus banget guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, pergerakan dari altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, dimana pergerakannya tidak terlalu signifikan, rata-rata antara 0 sampai 2% guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini masih bisa dibilang sideways guys, dan seperti yang saya prediksi beberapa hari yang lalu ya, harganya nanti akan struggle di area ini guys menuju di area ungu ini, dan sekarang pun masih turun naik ya di area sini guys, meskipun kalau kita bikin tren ini sebenarnya naik ya. Dan kenaikannya ini tentu saja efek dari sentimen positif yang terjadi beberapa hari ini. Dan kenapa tidak terjadi pergerakan yang signifikan ini, karena para investor pun masih mengantisipasi ya info terbaru ataupun prediksi dari apa yang mungkin nanti terjadi ya di meeting FOMC pada tanggal 1 Februari nanti guys. Dan apapun ya keputusan yang diambil nanti pada meeting FOMC pada tanggal 1 Februari nanti, ini sangat berpengaruh guys, baik untuk Bitcoin dan teman-temannya ya, khususnya untuk aset-aset beresiko, dan juga bagi USD itu sendiri guys. Karena jika nanti untuk interest rate-nya, jika memang benar akan dinaikkan ke 25 basis point, maka akan memperkuat US dollar dan tentunya akan berakibat buruk ya terhadap aset-aset beresiko seperti Bitcoin, saham, dan teman-temannya guys. Oleh karena itu kita coba lihat bagaimana pandangan ya ataupun analisa dari para analis yang tentu saja mereka lebih paham ya tentang keadaan dan juga fundamental yang terjadi saat ini guys. Yang pertama kita coba lihat ya, kita lansir dari CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini bertahan stabil ya di atas $23.000 guys, karena para pedagang ini mengincar pertemuan The Fed berikutnya. Jadi Bitcoin dan Ether telah mengungguli ekuitas tahun ini, dan keputusan FOMC tentang suku bunga ini akan membayangi pasar guys. Bitcoin bertahan di atas $23.000 ya pada hari Jumat, karena para pedagang menunggu keputusan Komite Pasar Terbuka Federal ya untuk minggu depan tentang suku bunga dan petunjuk apapun yang mungkin diberikan oleh para pembuat kebijakan tentang kapan kampanye kenaikan suku bunga akan berakhir. Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini berpindah tangan atau diperdagangkan pada harga di sekitar $23.100 ya, naik 0,1% ya untuk hari itu guys. Ini merupakan awal yang gemilang untuk tahun 2023 bagi Bitcoin yang telah melonjak harganya ya lebih dari 40% sejak malam tahun baru kemarin. Bitcoin melampaui $23.000 ya untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022, sekitar seminggu yang lalu guys, dan telah berhasil bertahan di wilayah tersebut. Bitcoin masih harus berkonsolidasi menjelang keputusan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC ya, dengan risiko penurunan ya jika nanti The Fed tetap berpegang pada keputusan untuk hawkish ya. Dan Edward Moya, analis pasar senior valuta asing Oanda, menulis dalam catatan hari Jumat kemarin tentang unit penetapan suku bunga Federal Reserve. Pasar tradisional juga sedikit naik dengan indeks S&P 500 naik sekitar 0,3%. Rally kripto terjadi setelah laporan Personal Consumption Expenditures atau PCE terbaru menunjukkan perlambatan inflasi ya pada akhir tahun lalu. Sebuah
tujuan yang ditargetkan oleh The Fed dengan kenaikan suku bunga. Perangkat CME Fed Watch saat ini menunjukkan bahwa para trader melihat sekitar 99% kemungkinan FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin atau sekitar 0,25% ya pada pertemuan bulan Februari ini guys. Dengan rally pasar yang lebih luas baru-baru ini, aset-aset kripto teratas seperti Bitcoin dan Ethereum telah menduduki posisi teratas di pasar ekuitas tahun ini. Ethereum naik sekitar 32%, sedangkan indeks pasar CoinDesk naik 39%. Sebagai perbandingan, indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik di 6% dan 10% guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini guys. Joel Kruger, ahli strategi pasar di bursa kripto LMAX Digital, mengatakan bahwa dari sudut pandang teknikal, harga Bitcoin saat ini sudah overbought atau pembelian yang berlebih. Seperti yang terlihat dari indeks kekuatan relatif atau RSI hariannya ya, yang mengukur besarnya perubahan harga baru-baru ini. Menurut data dari TradingView, indikator RSI menunjukkan level di 81,9 pada hari Jumat dan angka di atas 70 itu menunjukkan bahwa aset telah jenuh ya untuk pembeliannya guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini, sudah di atas banget dan ini sudah jenuh banget guys. Kruger mengatakan kepada CoinDesk bahwa resistensi penting ya untuk Bitcoin berikutnya yang harus diperhatikan berada di sekitar $25.200 guys, berdasarkan puncaknya ya di bulan Agustus kemarin. Dia tidak akan mengesampingkan ya kemungkinan melihat Bitcoin turun di $10.000 pada paruh pertama tahun ini atau melihat rally di atas $50.000 ya pada paruh kedua tahun ini. Ada banyak ruang untuk bergerak ke arah manapun katanya. Saya hanya bertanya-tanya apakah masih ada satu sepatu lagi yang akan jatuh sebelum kita akhirnya melihat dorongan besar berikutnya. Data yang bersumber dari CoinGlass menunjukkan tingkat pendanaan untuk Bitcoin saat ini berada di sekitar 0,01% ya pada hari Jumat, sebuah sinyal bahwa sentimen pasar condong ke arah bullish di antara para pedagang guys. Tetapi masih jauh ya dari level 0,06% ya yang tercatat pada bulan Februari atau November 2021 ketika para pedagang membayar 80% lebih banyak disetahunkan untuk membeli Bitcoin. Menurut Lucas Autumuro, kepala penelitian di firma data dan analisis Crypto Into the Block dalam buletin hari Jumat kemarin. Autumuro menulis bahwa level saat ini dalam derivatif menunjukkan pasar optimis guys, tetapi pada saat yang sama belum terlalu panas guys, yang dapat menciptakan dasar bagi rally yang sedang berlangsung untuk bertahan. Jadi di sini intinya pasar masih menunggu ya bagaimana perkembangan terbaru untuk meeting FOMC ya yang akan diadakan tanggal 1 Februari mendatang guys, dan ini memang sangat penting banget. Dan berhubungan dengan Bitcoin ini juga ya, seperti yang kita lansir dari Bitcoinist, di mana di sini diinformasikan bahwa inflasi ini mungkin sedang jeda guys. Kemudian pertanyaannya, apa artinya ini bagi Bitcoin guys? Jadi dalam sebuah tweet baru-baru ini ya, Ben Lilly, salah satu pendiri dari Jarvis Labs, sebuah perusahaan analisis dan desain token on-chain, memberikan analisisnya mengenai inflasi di masa lalu guys, saat ini dan kemungkinan di masa depan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi Bitcoin dan pasar kripto. Menurut Lilly, inflasi telah mendingin ya dalam beberapa bulan terakhir berdasarkan laporan indeks harga konsumen atau CPI terbaru ini guys. Angka-angka tersebut mungkin menunjukkan bahwa ekonomi tampaknya sedang dalam proses pemulihan yang lambat. Namun, Lilly menyatakan ya bahwa ia tidak yakin bahwa masalahnya telah dipecahkan atau terpecahkan ya, dan bahwa inflasi mungkin memiliki fase lonjakan baru yang dapat mendatangkan malapetaka ya pada pasar global. Kemudian bagaimana masa depan inflasi ini dapat mempengaruhi Bitcoin dan pasar kripto pada umumnya ya. Jadi pada grafik di bawah ini ya, kalian bisa lihat Ben Lilly menunjukkan bahwa pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, CPI pulih setelah bertahun-tahun mengalami resesi, dengan jeda atau periode tenang sebelum lonjakan baru. Tetapi seperti yang terlihat pada tahun-tahun berikutnya, pada grafik CPI melonjak beberapa tahun kemudian, menempatkan pasar global ke dalam fase baru depresi ekonomi. Lilly berpendapat ya bahwa kita mungkin sedang berada di masa jeda pertama guys, yang berarti inflasi akan terus berlanjut. Namun ia mengaku bahwa hal ini akan menjadi lebih signifikan ketika gelombang kedua datang. Selain itu, seorang analis di Jarvis Lab dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari yang berjudul Don't Get Caught by the Inflation Tide atau jangan terjebak oleh gelombang inflasi, menunjukkan bahwa kita mungkin memasuki periode triple wave inflasi guys, mirip dengan periode yang terjadi 50 tahun yang lalu guys. TD sebagai nama samaran sang analis ini ya,
menyatakan bahwa apa yang dialami pasar saat ini adalah jeda sementara di antara teori gelombang inflasi yang dijelaskan di atas. Meskipun pasar telah berada dalam tren bullish sejak awal tahun 2023 dan CPI menunjukkan bahwa inflasi meningkat dengan cepat, ada potensi lonjakan inflasi yang dapat berdampak negatif pada harga Bitcoin, guys. Kelahiran kembali pasar bearish dalam hitungan detik. Secara teoritis, kita berada dalam jeda pertama, guys, dan inflasi dapat membalikan sentimen investor dan harga dengan dua kemungkinan pasang surut yang akan terjadi pada ekonomi global. Tidak hanya untuk Amerika Serikat tetapi juga untuk semua pasar tradisional dan mata uang kripto. Bitcoin telah berada di level 9 pada tahun 2023 dan begitu pula mayoritas mata uang kripto yang menargetkan level tertinggi tahunannya yang baru, guys. Namun, dengan skenario ini menjadi sebuah kemungkinan ya bahwa hal ini dapat berbalik menjadi fase baru pasar bearish dan inflasi yang tidak terkendali. Tanpa kepastian ekonomi yang sepenuhnya pulih, hal ini harus diperhatikan oleh para investor dan industri kripto. Bitcoin saat ini diperdagangkan pada harga $22.880 ya pada saat penulisan artikel dengan kinerja negatif di minus 1,6% ya dalam waktu 24 jam terakhir. Masih mengalami minggu yang menguntungkan dengan pertumbuhan 8,3% dalam 7 hari terakhir, naik ke level-level baru ya dan menguji level-level support sebelumnya yang kini telah berubah menjadi dinding resistansi, guys. Dengan divergensi bearish untuk Bitcoin dan Ethereum dalam kerangka waktu harian, hal ini dapat membawa pasar ke koreksi yang signifikan. Dengan inflasi yang berdenyut-denyut di cakrawala, pasar dapat menguji posisi terendah 2022 dan bahkan mencatat posisi terendah baru. Dan ini adalah kata para analis ya, di mana inflasi tampaknya itu telah dijinakkan. Tapi untuk saat ini, dari reaksi pasar, investor tampaknya percaya ya bahwa kita telah mencapai puncak inflasi. Dan Federal Reserve atau The Fed ini akan kembali melakukan penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif untuk menyadarkan ekonomi yang goyah. Namun tidak secepat itu, ada tekanan inflasi yang masih bersembunyi di balik gelombang ini, guys. Jadi intinya dari para analis ini ya, khususnya kalian tetap harus berhati-hati, guys. Para analis ini masih bisa dibilang tuh masih kurang optimis ya dengan kenaikan yang terjadi dari awal tahun kemarin, karena dengan berbagai faktor yang ada dan tidak hanya melihat keadaan market saja ya, mereka itu berspekulasi ataupun memberikan analisanya sendiri yang bisa diambil kesimpulan sebenarnya kenaikan sekarang ini bisa dianggap sebagai bull trap, guys. Jadi kalian harus bijak ya untuk melihat situasi saat ini, jangan FOMO dan tetap pantau ya bagaimana perkembangan selanjutnya untuk fundamental khususnya untuk market secara makro ini, guys. Karena menurut saya pribadi juga sebenarnya masih belum stabil ya untuk keadaan market secara makronya atau secara globalnya. Jadi bisa saja terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan dan kita harus bisa mengantisipasi hal-hal semacam itu, guys. Oke. Kita lanjut informasi terakhir ya. Kita lansir dari Crypto Globe ya, dimana di sini informasikan bahwa Elon Musk, guys, ini terus mendorong agar Dogecoin ini akan diterima di McDonald's. Nah ini menarik ya, setelah lama ya tidak terdengar kabar dari Elon Musk dan juga token Doge-nya, ini bisa dibilang kabar yang baik ya untuk para Doge Army. Ini keren banget, guys. Jadi CEO Tesla, SpaceX, dan juga Twitter, Elon Musk ini ya mempertahankan desakannya agar McDonald's ini menerima mata uang kripto, guys, yang terinspirasi dari meme yaitu Dogecoin sebagai metode pembayaran setelah sebelumnya memberikan tekanan kepada perusahaan makanan cepat saji tersebut untuk menerima mata uang kripto tersebut. Menanggapi sebuah tweet dari akun resmi McDonald's yang telah tidak aktif ya selama beberapa bulan, seorang pengguna bertanya kepada Elon Musk apakah tawarannya untuk makan Happy Meal di TV jika jaringan makanan cepat saji tersebut menerima Doge sebagai metode pembayaran masih berlaku, dan Elon Musk menanggapinya dengan positif, guys. Seperti yang terlihat ya dari Twitter dari Doge designer ini yang direspon oleh Elon Musk, guys. Kalian bisa cek sendiri. Tawaran asli untuk Elon Musk kepada McDonald's muncul setelah aksi jual pasar mata uang kripto ya, yang membuat McDonald's menggoda komunitas mata uang kripto dengan sebuah tweet yang menanyakan kepada orang-orang yang memiliki akun Twitter kripto tentang kabar mereka setelah aksi jual tersebut, guys. Elon Musk adalah pendukung Dogecoin yang terkenal dan Tesla mulai menerima pembayaran Doge di situs webnya pada akhir 2021 ya, memungkinkan produk tertentu seperti Cyber Swizzle atau peluit cyber. Ini Elon Musk juga mengisyaratkan SpaceX akan segera menerima pembayaran Doge. Di halaman dukungan Dogecoin Tesla, perusahaan mencatat bahwa pelanggan yang mengirim jumlah Doge yang salah ke alamatnya mungkin akan melihat pesanan mereka dibatalkan.
dan menambahkan bahwa jika pesanan dibayar lebih dalam mata uang kripto, maka jumlah kelebihan pembayaran tidak akan dikembalikan ke bentuk pembayaran awal. Halaman tersebut juga merinci bahwa Tesla tidak dapat menerima pembayaran dari beberapa dompet ya untuk satu pesanan, dan mengklarifikasi bahwa setelah pesanan dilakukan menggunakan Dogecoin sebagai metode pembayaran, maka pesanan tersebut tidak dapat lagi dibatalkan, guys. Seperti yang dilaporkan oleh Crypto Globe, di mana Elon Musk telah menyarankan bahwa Twitter 2.0 akan mendukung pembayaran, tetapi tidak mengungkapkan ya dalam bentuk apa dukungan ini akan dirilis, guys. Dan ini menarik ya. Dogecoin diciptakan pada tahun 2013 ya sebagai sebuah lelucon, dan komunitas mata uang kripto ini terkenal karena melakukan proyek-proyek filantropi termasuk membantu organisasi-organisasi amal. Komunitas ini menjadi berita utama pada tahun 2014 setelah berhasil mengumpulkan Doge senilai lebih dari $25.000 untuk membiayai tim bobsleighs Jamaika menghadiri Olimpiade musim dingin di Sochi, guys. Jadi ini menarik ya. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Apakah benar McDonald's ini akan bisa menerima pembayaran menggunakan Doge, dan jika terrealisasi, guys, ini sangat keren banget karena yang seperti kalian tahu ya, McD itu sudah ada di mana-mana, guys, over the world. Jadi kalau nanti bisa menerima Dogecoin, maka ini sangat bagus banget ya buat Dogecoin itu sendiri, guys. Dan bisa saja kedepannya nanti untuk target $1 dari Doge ini bisa tercapai, guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya, guys. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju jika McD ini bisa menerima Doge, sehingga nanti kalau kalian jalan-jalan ya, having fun, ataupun lagi merayakan weekendnya di McD, kalian bisa membayarnya menggunakan Dogecoin. Ini keren banget, guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dan kita nanti akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.